Kak Sabar, seru banget kan? Pastinya seru banget. Seru banget ya. Nah, aku jadi mau tanya langsung nih ke peserta Turnamen Sains Data Nasional yang hadir siang hari ini. Bagaimana sih kesan kalian selama mengikuti kegiatan turnamen ini? Boleh di komen ya di kolom chat. Ya, ramaikan kolom chatnya ya teman-teman ya, biar kami semuanya tahu bahwa teman-teman punya kesan yang menarik seperti apa sih selama 1 bulan ke belakang setelah mengikuti Turnamen Data Science 2022 ini. Betul, Kak Sabar. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, sambil teman-teman sharing kesan-kesan mereka, tentunya kan para peserta ini mengikuti turnamen ini adalah untuk dapat hadiah tentunya ya. Iya. Nah, jadi aku penasaran nih, hadiah buat pemenang itu apa aja sih Kak? Wah, kalau ngomongin masalah hadiah nih Kak, banyak banget nih hadiah yang akan didapat oleh peserta dari Turnamen Sains Data Nasional tahun ini. Di antaranya ada uang tunai senilai 150 juta rupiah, terus ada hadiah non tunai juga senilai 400 juta rupiah. Jadi kalau di total-total tuh semuanya ada 550 juta rupiah total hadiah untuk peserta yang memenangkan, yang menjadi juara di turnamen ini. Wah, gimana? Beneran ratusan juta rupiah ya. Semoga hadiah ini menjadi obat buat pusing, seru, deg-degan teman-teman selama mengikuti turnamen ini kemarin ya pastinya kan. Baik, tadi kan kita udah tanya ya, kita mau lihat nih jawaban dari para peserta bagaimana ya? Coba kita scroll dulu di komennya. Wah, katanya pusing nih Kak Sabar. Mungkin pusing karena mereka harus menyiapkan materi proposal ada ya. Yang bikin Terus project juga kan ya. Ada yang seru, ada yang bilang seru. Happy Kyowo. Aduh, Happy Kyowo ya. Oke, udah biasa. Wah, ini udah langganan ikut turnamen nih kayaknya yang udah biasa. Udah biasa ya. Kayaknya challenge-nya emang selalu diikutin kali ya. Betul. Okay. Nah, yang udah biasa jangan lupa next time ikut lagi berarti ya. Iya, betul. Oke, langsung aja. Jadi acara selanjutnya sebelum pengumuman para finalis, kita langsung ke pemaparan materi ya. Tentunya yang pertama berasal dari pendukung utama Turnamen Sains Data Nasional 2022 ini dari Data Academy. Mungkin di sini teman-teman ada yang baru tahu Data Academy atau sudah mengikuti Data Academy dari lama. Nah, kalau nggak apa-apa teman-teman karena akan ada pemaparan terkait Data Academy. Jadi, yuk kita langsung simak aja pemaparan Data Academy oleh tim Data Academy yaitu Fajar, bisnis strategis dari Data Academy. Oke. Recording in progress. Halo, selamat siang rekan-rekan semua, para pemuda-pemudi Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dengan R. Muhammad Fajar atau mungkin bisa dipanggil aja dengan Fajar ya. Saya selaku bisnis strategi dari Data Academy ya, seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin sebelumnya rekan-rekan sudah ada yang kepoin nih sosial media Data Academy, baik itu Facebook, kemudian Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya.
Nah, mungkin dari rekan-rekan semua juga bertanya-tanya, data akademi itu apa sih ya? Gitu ya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya terkait dengan profil singkat dari data akademi. Data akademi, kami memiliki tagline Building National Capacity with Data and Technology. Ya, jadi membangun kapasitas nasional melalui data dan teknologi. Ya. Data akademi sendiri merupakan learning center untuk data profesional. Ya. Data profesional ini dalam arti kata baik itu untuk siswa atau pelajar ataupun mahasiswa dari kampus atau universitas dan ataupun juga dari korporasi atau industri seperti itu. Data akademi kita juga membangun sinergi ya. Jadi di antara education, pendidikan, kemudian juga dengan korporasi, kemudian juga dengan asosiasi, komunitas terkait dengan pengembangan talent-talent untuk data science dan artificial intelligence. Nah, untuk mendevelop daripada talent-talent di data science dan artificial intelligence, jadi kami sendiri memiliki program Hexahelix, ya. Nah, kita memiliki program Hexahelix Concept, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengakselerasi link and match di antara pendidikan, ya, education dan juga industri. Nah, di sini akan ada 6 elemen penting ya yang memang saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Jadi kami Data Akademi juga berkolaborasi dengan education itu sendiri sebagai institusi atau lembaga resmi pendidikan, kemudian juga dengan para profesional ya atau sebagai praktisi di bidang data science dan AI, dan kemudian juga tentunya dengan komunitas ya atau asosiasi ya seperti Asdasi, kemudian ID dan Abdi ya seperti itu. Kemudian juga ada industri ya, tentunya juga kita berkolaborasi juga dengan korporasi-korporasi yang memang banyak mengembangkan ilmu atau dengan terkait dengan data science dan AI seperti itu. Oke. Kemudian juga dengan government tentunya ya sebagai regulator ya, sebagai untuk membuat kebijakan tentunya dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan kemudian juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, mungkin ini terkait dengan data akademi in numbers ya. Jadi kami juga memiliki hampir 90 plus modul-modul pelatihan ya terkait dengan data science dan AI. Dan juga kami juga telah bekerja sama dengan universitas ya, kurang lebih 40 plus, kemudian juga untuk peserta-peserta dari korporasi atau dari industri itu hampir 2.900 plus ya. Dan juga kami telah mengeluarkan beberapa sertifikat ya, baik itu completion maupun sertifikasi itu sebanyak 4.800 plus. Dan juga untuk klien-klien dari industri, dari corporate itu 100 plus, dan juga untuk yang subject matter expert ya terkait dengan praktisi di bidang data science dan AI itu 30 plus ya, dan juga untuk student siswa maupun mahasiswa di universitas dan sekolah-sekolah itu sekitar 4.200 plus ya, dan juga untuk peserta publik ya dan small medium enterprise untuk online training itu 91.000 ya. Kemudian juga untuk satisfaction index, nah ini terkait dengan penilaian daripada peserta kami yang sudah mengambil pelatihan dan pengalaman belajar di Data Akademi ya. Jadi penilaian itu termasuk dengan dari sisi kemampuan instrukturnya atau trainernya, kemudian juga materi yang diberikan, dan juga tentunya pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan. Di sini indeksnya itu 4,7 dari skala 1 sampai 5 ya, seperti itu. Oke, untuk Data Akademi sendiri kami memiliki beberapa program ya. Nah, ini salah satunya dengan universitas ya atau kampus. Mungkin rekan-rekan juga nanti akan yang mengikuti event turnamen sains data nasional ini yang berasal dari universitas, nanti mungkin bisa mengambil untuk program ini ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita memberikan pelatihan, training, learning, kemudian untuk standarisasi dan juga sertifikasi.
baik itu sertifikasi internasional maupun kita juga nanti akan ada sertifikasi nasional dari BNSP. Kemudian juga kita membantu dalam pengembangan kurikulum ya, khususnya untuk data science dan AI ya di beberapa universitas seperti itu. Kemudian kita juga berkolaborasi terkait dengan program research and development ya, atau riset penelitian yang memang untuk riset ini akan diselaraskan dengan kebutuhan industri ya. Jadi menggunakan business use case yang ada di industri seperti itu. Kemudian juga yang terakhir untuk talent deployment ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan universitas untuk pengembangan talent dari sisi internship dan rekrutmen. Nah, program yang kedua ya, rekan-rekan, ini terkait dengan program korporasi ya. Nah, mungkin di event turnamen Set Data Nasional ini ada yang berasal dari korporasi, nanti mungkin bisa mengambil program ini. Nah, yang pertama kita ada corporate training. Nah, corporate training ini lebih kepada grup ya, grup atau in-house training yang memang kita punya hampir sekitar 70 modul pelatihan yang diperuntukkan untuk corporate training, yang mana modul tersebut sudah disesuaikan dengan standar yang ada di industri saat ini, yang memang relevan dengan penggunaan data science dan AI di perusahaan seperti itu. Kemudian kita ada juga workshop dan bootcamp. Nah, workshop ini lebih kepada bagaimana bisa membahas satu project ya atau use case ya yang memang sangat real yang dipakai di industri, dan juga untuk bootcamp. Nah, bootcamp ini lebih kepada program pengembangan talent ya, khususnya di korporasi, dari baik itu mulai dari assessment, kemudian dari classroom itu sendiri, sampai nanti kita akan ada mentoring coaching ya, dan kita juga challenge peserta untuk bisa membuat capstone project seperti itu. Kemudian untuk corporate program sendiri akan ada public training. Nah, public training ini lebih kepada regular training yang kita adakan setiap bulan ya, untuk public training. Kemudian untuk sertifikasi. Nah, sertifikasi sendiri kami juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan prinsipal teknologi ya, maupun lembaga sertifikasi internasional maupun nasional ya. Oke, untuk yang talent assessment, nah ini kita juga membantu para tim SDM atau tim HC untuk memberikan assessment terhadap talent-talent yang ada di perusahaan, dan juga kita juga bisa memberikan analisis terkait dengan pengembangan learning development di organisasi seperti itu. Oke, kemudian untuk kolaborasi juga dengan universitas ya, terkait dengan riset and development, kemudian juga project mentoring. Jadi kami juga bisa membantu rekan-rekan yang memang terlibat di satu project ya, sehingga project tersebut bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke. Nah, ini untuk program-program yang ada di Data Academy ya. Jadi kami membagi menjadi tiga stream program. Di sini kita nyebutnya training track program. Nah, di sini ada data engineer ya, professional data engineer ya. Jadi rekan-rekan apabila yang tertarik di data engineer itu bisa mengambil program-program di data engineer ya. Jadi data engineer ini apa sih? Jadi memang lebih banyak membahas terkait dengan infrastruktur, kemudian dengan data preparation ya. Itu tools yang digunakan bisa pakai Talent ataupun Pentaho, kemudian juga teknologi cloud computing, big data dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang data modeling, nah jadi rekan-rekan di data modeling ini jadi bisa mengambil program untuk pemodelan data menggunakan R atau Python sampai nanti ke machine learning seperti itu. Nah, untuk yang data visualization juga teman-teman yang rekan-rekan yang memang tertarik untuk mengambil program data visualisasi atau data analytics, nah kita juga ada programnya juga, itu pakai toolsnya juga ada beberapa tools yang kita gunakan mulai dari Tableau, kemudian juga Power BI, Google Data Studio, dan juga yang paling sederhana yang memang kita sering pakai sehari-hari itu Microsoft Excel untuk data visualisasi. Nah, untuk levelnya sendiri kami juga membagi menjadi beberapa ya, jadi mulai dari level foundation, kemudian level basic, intermediate, sampai dengan level advance ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang data scientist itu harus belajar data engineer, data modeling, dan data visualization ya. Oke. Nah, ini untuk program sertifikasi. Jadi kami Data Academy berkolaborasi atau bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional. Itu salah satunya PASAS Institute dari Singapura. Nah, kurang lebih sama seperti dengan
training track program yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini juga dari Pasas Institute juga membagi program ini mulai dari level fundamental, kemudian intermediate dan advance. Nah, untuk di level intermediate ini akan ada beberapa level lagi nih, tingkatan mulai dari spesialis, qualified, dan profesional. Dan juga akan dibagi juga menjadi 3, ada data engineering, ada data modeling, dan data visualization. Ya, sampai nanti yang paling atas itu levelnya udah yang profesional, ya, in data science seperti itu. Jadi rekan-rekan sebenarnya kalau memang mengambil ketiga stream program ini sangat baik sekali untuk menjadi seorang data scientist, ataupun memang hanya teman-teman yang hanya ingin fokus misalkan di data engineer kah, atau hanya ingin fokus di data modeling kah, atau ingin fokus di data visualization kah, itu juga dipersilahkan. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan passion dan background dari rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, ini untuk program sertifikasi berikutnya, kami juga Data Academy bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional yaitu DASCA, Data Science Council of America. Nah, di sini dari DASCA sendiri membagi menjadi 3 ya, jadi ada Big Data Engineering, ada Big Data Analytics, dan Data Scientist Certification. Nah, jadi teman-teman bisa coba mulai dari yang level associate dulu nih, misalkan tertarik di Data Engineer, bisa mengambil program yang Associate Data Engineer. Kemudian yang di Data Analytics bisa mengambil program yang Associate Big Data Analyst, seperti itu. Oke. Nah, ini dengan teknologi cloud computing nih, teman-teman. Nah, teknologi cloud computing ini kita juga Data Academy bekerja sama dengan Google Cloud, ya. Google Cloud ini salah satu platform yang saat ini cukup populer ya untuk cloud computing. Nah, di sini kita mulai ada program pelatihannya juga mulai dari level foundational, associate, dan juga level profesional yang paling atas. Di sini juga ada beberapa program juga seperti Cloud Architect, Cloud DevOps Engineer, kemudian juga Cloud Developer, Cloud Security, Data Engineer, dan lain sebagainya. Oke, nah ini salah satu benefit ya, nanti yang rekan-rekan akan dapatkan. Nah, ini untuk yang dari universitas ya, tentunya rekan-rekan baik itu mahasiswa ataupun rekan-rekan tenaga pengajar ataupun dosen ataupun guru bisa mendapatkan knowledge ya dan keahlian di data science yang memang sangat real dengan use case yang ada di industri ya. Kemudian tentunya juga link and match ya, mempercepat link and match juga ya antara education dan industri, dan kemudian juga nah ini bisa meningkatkan skill juga nih dari di samping pelatihan juga akan ada sertifikasi internasional ya, dan juga standar yang memang sudah disesuaikan dengan standar internasional juga ya. Kemudian juga mempercepat rekrutmen juga ya bagi para siswa atau mahasiswa yang ingin masuk ke dunia industri. Oke, kemudian ini benefit untuk industri itu sendiri. Nah, ini pastinya ya, yang rekan-rekan sudah bekerja di suatu organisasi atau suatu korporasi tentunya juga akan mendapatkan high quality data science talent resource ya. Jadi bagi kebutuhan-kebutuhan talent data science ini akan didapatkan untuk industri. Kemudian juga tentunya mempercepat link and match juga ya antara education dan industri, dan juga menguatkan kolaborasi ya antara talent data science yang ada ya terhadap dengan kebutuhan yang ada di organisasi ya, dan tentunya juga meningkatkan skill dan kompetensi juga melalui internasional dan sertifikasi internasional dan data science standar ya yang memang sudah world class, dan juga memperbanyak knowledge ya, seperti itu. Oke, mungkin sudah selesai pemaparan yang sangat komprehensif mungkin ya, sangat singkat. Bagi rekan-rekan yang berminat, yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait Data Academy, nanti mungkin bisa menghubungi ke kami ya di website kami di www.dataacademy.co.id. Ya, terima kasih. Salam pemuda-pemudi Indonesia.
Kak Sabar, menarik banget ya pemaparan dari Data Academy. Ada program untuk universitas, ada program untuk korporat, Corporate, betul. dan tentunya ada juga nih program-program untuk publik. Taunya gimana sih? Kalian bisa langsung cek di website Data Academy di www.dataacademy.co.id. Selain itu bisa di sosial media Data Academy juga Iya. pastinya ya, yang ada di bawah. Oke. Oke, bicara soal digital transformation nih, pemuda Indonesia pastinya diperlukan keahlian khusus di bidang digital itu sendiri. Misalnya implementasi artificial intelligence pada bisnis berbasis online ataupun analisa data untuk membantu perkembangan bisnis. Nah, gimana ya cara belajarnya? Kamu bisa ikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Data Academy tentunya. Di sini kalian bisa mengikuti pelatihan mulai dari pelatihan data science, AI, dan machine learning. Ada banyak pelatihan yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Kali aja nih teman-teman di sini tertarik banget untuk berkarir sebagai seorang data expert, mulai data scientist, nantinya mau jadi data scientist, data analis, data engineering. Kalian cek dulu nih pelatihan-pelatihan di kita. Data Academy Learning Expert for Applied Data Science dan AI. Oke. Nah, Kak, kita kasih kisi-kisi deh buat door prize nanti ya Oh sebelum lanjut. iya, Nah, boleh, jadi boleh Kak di-share kisi-kisi untuk door prize nanti? Oke, tadi kita sudah simak ya pemaparan dari tim Data Academy. Pasti kalau kalian nyimak nih banyak banget tuh. Ada banyak banget. Nah, aku mau info ke kalian salah satu nantinya kita akan kuis door prize kita nantinya akan berkaitan dengan materi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih mungkin tadi kalian nggak terlalu menyimak banget, kalian bisa langsung aja cek kembali seputar Data Academy melalui website kita di www.dataacademy.co.id atau cek aja di link di bawah ini ya. Oke, nah langsung aja deh Kak, kita ke acara selanjutnya yang tentunya ditunggu-tunggu nih sama teman-teman pemuda-pemudi Indonesia semuanya. Pastinya Kak Oke. Sabar. Apalagi kalau bukan pengumuman finalis TSDN 2022. Nah, kita mulai dari kategori apa ya Kak baiknya? Kayaknya lebih menarik kita mulai dari kategori termuda dulu nih Kak Oke. Sabar ya. Karena peserta dari kategori ini tidak kalah kerennya juga nih. Ya, betul. Jadi kemarin saya sempat lihat juga proposalnya, data visual dan lain sebagainya itu nggak kalah menarik dari yang publik. Iya, dari yang canggih-canggih ya, canggih-canggih. Kak Padahal Sabar. masih SMK, SMA ya pelajar Iya. ya. Luar biasa. Nah, bahkan ada yang bikin web apps loh teman-teman. Jadi Wah, keren sekali, keren benar. sekali. Makanya finalis walaupun kategori pelajar tapi jangan diremehin. Iya, Oke. betul. Ya udah Nah, kita langsung aja langsung kali aja ya ya, masuk. oke. Nah, di sini kita akan mengundang nih salah satu perwakilan dari pendukung Turnamen Sains Data Nasional 2022 yaitu Kak Bambang Trisulo dari Login Organic Store. Mungkin kita cek Oke. dulu ya, apakah Kak Bambang sudah hadir? Halo, Kak sudah. Bambang. Halo Kak Bambang. Halo, Halo, selamat sore. siang. Oke Kak, udah siap ya? Udah ada untuk list finalisnya? Ada ya. Oke. Baik. Kita langsung persilakan aja nih Kak Bambang Trisulo untuk membacakan finalis Turnamen Sains Data Nasional untuk kategori pelajar. Oke. Baik, selamat sore semuanya. Saya ucapkan selamat kepada para peserta Turnamen Sains Data Nasional 2022. Saya Bambang Trisulo, yang wakil dari Login Organic Store. Saya diberikan kesempatan untuk membacakan 10 finalis yang masuk dalam Turnamen Sains Data Nasional 2022 untuk kategori pelajar. Baik, saya bacakan dari urutan yang nomor 10. Selamat kepada kelompok
Katalis dengan perolehan skor 278,40. Berikutnya, di pelajar yang dalam finalis di urutan adalah kelompok winning dengan perolehan skor 39,6. Berikut di urutan ke-8, selamat kami ucapkan kepada kelompok dengan perolehan skor 352,40. Di peringkat ke-7, kami akan selamat kepada CM Cyber School dengan perolehan skor 66,00. Berikutnya, di peringkat yang ke-6, kami ucapkan selamat kepada Ganesha Pandawatama dengan perolehan skor 309,20. Di peringkat kelima, selamat kami mengucap kepada kelompok Leswanata dengan perolehan skor 301,60. Di peringkat keempat, selamat ucapkan kepada kelompok Boam Successor dengan perolehan skor 322. Selanjutnya, di ketiga, selamat kami ucapkan kepada kelompok Kazakh Legacy dengan perolehan poin 472,0. Kedua, kami ucapkan selamat kepada kelompok tim dengan perolehan skor 477,20. Dan yang terakhir, kami ucapkan kepada kelompok Orbit dengan perolehan skor 763,60. Baik, itulah list dari pelajar yang berhasil dalam finalis kategori pelajar di Turnamen Sains Data Nasional 2020. Sekali lagi, kami mengucapkan kepada finalis, semoga bisa menjadi yang terbaik di antara terbaik nantinya pada saat final Turnamen Sains Data Nasional 2022. Saya Bambang Trislan dari Organic Store mengucapkan selamat dan terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Kak Bambang yang sudah membantu kami untuk mengumumkan para finalis untuk kategori pelajar. Nah, gimana nih Kak? Kak Mai, gimana
tadi kita lihat di Zoom banyak sekali yang open cam dan wah heboh. Sebenarnya excited banget ya para pelajar ini. Tapi aku lihat nih Kak Sabar, kayaknya ada peserta tahun lalu juga nih yang join. Oh, luar biasa hebat, ya. luar Terima biasa kasih ya. ya udah antusiasmenya untuk Iya, ikut terus acara betul. Turnamen Sains Data Nasional Nasional 2022. Oke. Nah, berikut ada foto list untuk Oke, nah jadi tadi itu baru kategori pelajar ya. Jadi baru list-list kategori pelajar ada 10. Nah nanti masih ada nih untuk kategori mahasiswa 10 lagi dan kategori umum tentunya 10 lagi. Jadi Iya, total betul. hari ini kita akan umumkan 30 kategori, Iya. 30 grup yang akan lolos ke Iya. selanjutnya. Wah, dari 600 grup, dari 700 grup terdaftar, hanya 30 saja yang beruntung untuk masuk ke finalis. Dan nantinya nih peserta Kak Sabar akan berkesempatan untuk mendemokan langsung di depan para juri hasil karya mereka. Keren ya. Oke. Duh, aku jadi nggak sabar nih untuk melihat demo-demonya langsung dari para peserta. Oke, minggu depan ya. Iya. Please stay tune. Nah, tadi ada Kak Bambang itu dari Login Organic Store. Nah, sebagai informasi, Login Organic Store adalah tempat belanja online kebutuhan pangan organik mulai dari sayur, buah, daging, serta bumbu dan rempah yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Dengan mengkonsumsi bahan makanan sehat dan organik, kami percaya bisa mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat. Jangan khawatir karena bahan makanan organik yang kami kirim ke rumah Anda langsung dipetik dan dipanen oleh petani kami 100% organik, segar, dan alami. Kalian bisa pesan bahan makanan organik secara online melalui www.login.co.id atau bisa datang langsung ke Login Organic Corner yang ada di Rezeki Fresh Market. Login Organik aja. Wah, keren-keren nih. Ayo kita juga harus budayakan hidup sehat ya, Kak Sabar. Jangan minyak-minyak terus ya, Iya. mentang-mentang orang Indonesia. Iya, betul nih. Oke. Nah, tadi sudah ada kategori pelajar. Nah, selanjutnya apakah kita langsung aja Kak atau kita ada pemaparan materi dulu ya baiknya? Kayaknya kita pemaparan materi lagi kali ya, Kak Sabar. Oke. Oke. Nah, kali ini kita akan pemaparan materi lagi, yaitu pemaparan materi dari salah satu pendukung Turnamen Sains Data Nasional 2022, yaitu Karirmu. Siapa nih yang tahu Karirmu? Atau sudah pernah ikutan belajar di Karirmu? Nah, Ya. Nah, siapa sih pemuda Indonesia yang suka belajar melalui video online? Pasti udah nggak asing dong dengan berbagai platform online belajar seperti Karirmu. Hari ini kita kedatangan tamu dari Karir.mu nih yang akan menginformasikan lebih lanjut seputar ada apa sih si Karir.mu ini, ada pelatihan apa aja sih di Karir.mu ini. Ya udah kita langsung invite dulu kali ya tim dari Karir.mu, yaitu Kak Fani Hastari. Coba kita cek dulu apakah Kak Fani sudah terhubung. join Ya, sudah join. Halo, dengan kita. Halo. Kak. Halo Kak Fani. halo, suara lu kedengeran gak Kak? Sudah terdengar. Oke. Oke, baik Kak Fani. Kami persilakan nih Kak Fani. Barangkali boleh open cam dulu Kak Hani. Kak Kak Fani. Maaf. Oke, sebentar. Oke, sebagai informasi, Kak Fani Hastari ini adalah karir program development dari Karir.mu. Oke, mari kita sambut Kak Fani Hastari dan untuk memaparkan materi terkait dengan Karir.mu.
Oke, selamat siang teman-teman semua. Apakah suara aku kedengaran? Semoga aman ya suaranya. Oke, eh, selamat siang semua. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Fani. Aku dari program Development Karirmu. Pada siang ini mungkin mau menjelaskan sedikit gitu kepada teman-teman semua ya, terkait apa itu karirmu dan program apa yang ada di karirmu kepada teman-teman semua gitu. Mungkin untuk materinya bisa dibantu teman-teman panitia. Ya, oke, next. Oke, jadi teman-teman, karirmu ini adalah sebuah platform penemuan dan pengembangan karir gitu ya. Kita berbasis teknologi dan kita berkolaborasi juga dengan banyak mitra untuk menciptakan program-program pelatihan gitu ya untuk semua orang. Lalu di sini ada juga contoh platformnya karirmu gitu. Jadi ada learning kontennya, lalu ada forum diskusinya di dalam platformnya, lalu ada juga kuisnya dan assessment-nya juga gitu. Lalu ini ada beberapa mitra expert gitu ya yang pernah ngisi program di karirmu, kemudian ada mitra kampus dan mitra perusahaan yang pernah kolaborasi bareng dengan karirmu. Oke, next. Nah, ini mungkin aku mau nanya dulu nih ke teman-teman semua gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain dapat tantangan atau dapat deadline gitu dari mungkin dari guru, dari dosen, dari atasan gitu ya? Atau pernah diminta untuk menghasilkan hasil pekerjaan yang sempurna, atau pernah juga nggak ngerasain dapat tugas yang deadline-nya itu mepet gitu ya? Atau pernah juga mungkin teman-teman ngerasain gagal gitu, mungkin waktu daftar kuliah, daftar sekolah, atau pernah apply kerja gitu ya. Nah, aku rasa sih hampir semua dari kita tuh mungkin pernah gitu ya ngerasain namanya kegagalan gitu. Nah, kegagalan ini sendiri kan sebenarnya ada di posisi terendah kita gitu ya. Gimana sih caranya kita dari posisi terendah kita tuh bisa bangkit gitu, semangatnya atau energinya bisa bangkit seperti kita sebelumnya kayak gitu. Ternyata teman-teman, kita tuh butuh yang namanya resiliensi gitu. Next. Nah, resiliensi. Teman-teman pernah nggak sih dengar yang namanya resiliensi? Kalau pernah mungkin boleh ya share di kolom chat pernah dengar gitu. Resiliensi itu apa sih gitu. Kalau orang-orang sebenarnya banyak yang bilang resiliensi itu adalah daya lenting gitu ya. Tapi mungkin lebih jelasnya aku mau sampaikan sedikit gitu ya tentang resiliensi. Ternyata resiliensi itu adalah sebuah skill untuk beradaptasi gitu ya teman-teman secara positif, dan ini adalah sebuah kemampuan untuk memelihara kesehatan mental kita, walaupun kita tuh lagi ada di posisi yang sulit atau kita sedang mengalami permasalahan kayak gitu. Biasanya individu yang punya resiliensi itu akan lebih fokus pada penyelesaian permasalahan gitu ya dibandingkan dengan masalahnya gitu. Kalau misalnya kita analogikan seperti bola tenis gitu ya, yang kita lempar ke bawah, dia tuh sampai ke posisi paling rendah, tapi bisa 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 naik lagi gitu ya, ke posisi bahkan lebih atas dari waktu kita ngelempar pertama gitu. Ini sama halnya dengan kita yang punya resiliensi, individu yang punya resiliensi, kalau kita berada di posisi paling bawah, itu kalau kita punya resiliensi, kita akan bisa bangkit lagi gitu semangat dan energinya gitu ya.
Lalu kita mungkin akan lihat gitu individu yang punya resiliensi dan individu yang nggak punya resiliensi dalam menghadapi sebuah permasalahan gitu. Yang resilient nih individunya biasanya kalau dapat masalah tuh akan menyelesaikannya dengan baik gitu ya teman-teman. Terus juga tidak akan lari dari tanggung jawabnya gitu. Dan biasanya akan belajar dari masalahnya karena masalahnya akan selesai gitu ya. Terus kalau yang nggak resilient nih, individunya gimana biasanya gitu? Dia akan biasanya akan kalau dapat masalah akan meninggalkan gitu, masalahnya akan ditinggalkan, terus nanti karena masalahnya nggak selesai, bisa sewaktu-waktu bisa datang lagi gitu ya, datang lagi dan malah bisa bertambah gitu. Dan pastinya karena tidak diselesaikan masalahnya, jadinya tidak bisa belajar gitu dari masalahnya. Itu perbedaan individu yang resilient dan individu yang nggak resilient. Gitu. Next. Nah, ini aku mau share juga nih sedikit tips gitu ya tentang resiliensi. Ada faktor-faktornya ternyata yang bisa meningkatkan dan bisa mengurangi gitu ya. Yang meningkatkan apa aja sih faktornya gitu. Ternyata pola asuh yang positif dan otoritatif itu bisa mempengaruhi atau meningkatkan resiliensi di dalam diri kita. Terus juga kepribadian yang optimistik gitu ya. Orang-orang yang optimis tuh biasanya akan lebih resilient dalam menghadapi permasalahan dibandingkan yang pesimis gitu. Terus ada juga faktor biologis atau genetik. Nah, kalau yang ini menurut penelitian itu orang tua gitu ya yang punya resiliensi itu akan lebih punya kesempatan besar untuk mengembangkan anak yang resilient juga gitu. Lalu ada faktor lingkungan yang menantang namun suportif, lalu ada keluarga dan teman sebagai support system, terus ada faktor sosial ekonomi yang tinggi. Kalau yang tinggi ini biasanya cenderung lebih resilient dibandingkan yang enggak. Lalu ada faktor agama dan budaya juga. Ini sebagai coping strategi. Ini maksudnya kalau misalnya kita membutuhkan insight untuk penyelesaian masalah gitu ya. Lalu ada juga faktor kebijakan masyarakat. Nah, kalau yang kebijakan masyarakat ini biasanya individu yang sedikit keterbatasan gitu ya, itu akan lebih resilient gitu dibandingkan individu yang banyak dibatasin kayak gitu. Lalu ada juga faktor resikonya yang bisa mengurangi resiliensi di dalam diri kita gitu. Ternyata pengabaian orang tua, terus ada duka cita, lalu peristiwa traumatis, bencana alam, kesengsaraan, relasi buruk dengan orang lain, dan peperangan ini bisa mengurangi resiliensi di dalam diri kita gitu. Oke, next. Nah, aku mau kasih tips nih ke teman-teman semua. Gimana caranya kita bisa membangun resiliensi di dalam diri. Ini bisa pakai satu metode ini, namanya metode kuat dan bisa. Bisa dipakai di segala macam kondisi gitu ya, teman-teman. Nah, metode kuat dan bisa nih apa sih gitu. K-nya adalah kenali dan pahami masalah yang terjadi gitu. Yang pertama kita harus kenalin dulu nih masalahnya apa gitu. Terus U-nya upayakan untuk tetap terkoneksi dengan orang terdekat gitu sebagai support system tadi ya. Lalu A-nya adalah ambil jeda untuk menenangkan diri. Terus T, terapkan optimisme dari perspektif yang realistis. Jadi tetap harus optimis namun realistis gitu. Lalu B-nya adalah buat perencanaan tentang solusi yang akan dicapai. Jadi kita nggak sembarang action gitu, tapi kita harus merencanakan juga nih teman-teman solusinya apa gitu ya. Terus I-nya adalah ingat untuk tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya kita. Terus S-nya sabar dan lakukan satu persatu semampunya. Terus A adalah akhiri dengan evaluasi terhadap solusi dan terus berlatih gitu. Jadi ini untuk meningkatkan resiliensi bisa pakai metode kuat dan bisa gitu ya teman-teman semua. Oke, jadi sedikit materi tadi tentang resiliensi ini adalah sedikit materi dari
satu topik yang ada di Career Preparation Pack, teman-teman. Oke, apa sih Career Preparation Pack gitu ya? Mungkin bisa next, Kak. Oke, ini dia Career Preparation Pack. Jadi di karirmu itu ada satu program namanya Career Preparation Pack, adalah sebuah paket gitu ya, paket persiapan karir yang tujuannya adalah untuk mendampingi teman-teman mahasiswa, teman-teman fresh graduate, teman-teman job seeker gitu ya, dalam menemukan yang pertama adalah potensi diri. Terus nanti setelah itu mendampingi teman-teman untuk menentukan target gitu. Terus selanjutnya ketika teman-teman action itu juga akan didampingi juga. Lalu yang terakhir adalah ketika teman-teman mengevaluasi diri. Itu akan didampingi melalui program ini kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa belajar nih berbagai kompetensi untuk persiapan masuk ke dunia kerja gitu ya. Nah, apa aja sih kompetensinya gitu? Apa aja yang didapat gitu ya di Career Preparation Pack? Yang pertama, teman-teman bisa ikut asesmen siap kerja. Jadi di asesmen siap kerja ini kita bisa jadi tahu seberapa jauh kesiapan kerja kita gitu ya. Bisa dilihat dari kognitifnya, lalu bisa dilihat dari bagaimana kita memanage tugas, bagaimana kita memanage hubungan dengan orang lain, memanage hubungan dengan diri sendiri gitu ya. Lalu juga bagaimana kemampuan berpikir kritis kita, itu dilihat dari assessment ini gitu. Selanjutnya nanti ada materi-materi atau topik-topik tentang self-development, tentang kompetensi kesiapan kerja juga. Nah ini tadi salah satunya adalah tentang resiliensi tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi di kantor, dimarahin sama atasan gitu ya, nah ini bisa pakai teknik resiliensi untuk bisa semangat lagi gitu kerjanya. Dan selanjutnya juga akan didampingin juga nih untuk teman-teman yang mungkin lagi cari kerja, job seeker gitu ya. Akan ada panduan atau tips dan trik tentang CV, terus tentang LinkedIn, dan tentang menghadapi interview gitu. Oke, ini jadi khusus nih buat teman-teman yang ada di sini. Kalau tertarik untuk ikut program ini, belajar tentang self-development, tentang kompetensi-kompetensi dunia kerja gitu ya, bisa pakai kode voucher ini nih untuk dapat potongan harga 50% gitu ya, teman-teman. Silahkan bisa pakai CPP 50 untuk bisa akses satu paket Career Preparation Pack. Silahkan dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Semoga nanti banyak yang bisa terbantu gitu dengan materi-materinya gitu. Itu aja mungkin dari karirmu, dari aku. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat kepada yang menang dan yang belum. Tetap semangat, kita harus tetap resilient gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak, selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Terima kasih atas pemaparan materinya ya, Kak Fani. Thank you. Cukup menarik nih Kak Fani. Ya, apalagi di masa setelah pandemi ini kan pastinya ini berguna sekali ya. Kita Iya, bisa betul. mengakses banyak ilmu dari karirmu tentunya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Kak Fani. Oke, nah selanjutnya Karirmu merupakan lembaga persiapan dan pengembangan karir untuk mahasiswa dan profesional melalui asesmen dan pelatihan. Bekerja sama dengan pengajar profesional terkurasi serta perusahaan dan industri sebagai hiring partner atau mitra industri untuk memastikan kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja. Gapai karir impianmu bersama karirmu. Sebagai informasi tambahan juga nih teman-teman, ternyata Data Academy sudah bekerja sama juga dengan karirmu untuk pelatihan prakerja loh. Iya, betul. Jangan lupa juga untuk ikutin pelatihan kita yang ada di karir.mu ya, teman-teman. Oke, Kak Sabar, kita langsung lanjut aja kali ya ke Oke. acara berikutnya nih. Apa tuh Kak? Tentunya acara yang dinantikan oleh kategori kedua, yaitu pengumuman finalis untuk kategori mahasiswa. Oke. Kali ini kita akan undang tim dari Paragon Corp, yaitu Kak Isyirak Sajid Adli, IT Solution Delivery dan Manajemen untuk membacakan finalisnya. Mungkin kita cek dulu ya, apakah Kak Isyirak sudah hadir di sini?
Halo Kak Israk. Oke, sepertinya belum terhubung ya Kak ya. Kita tunggu kita sebentar tunggu ya sebentar teman-teman. ya, teman-teman. Sepertinya udah nggak sabar nih ya. Oke, nggak apa-apa. Nih teman-teman mahasiswa makin makin nggak sabar pastinya nih. Oke. Nah, oke. Halo Kak Israk. Halo, halo semuanya. Halo. Apa kabarnya Kak? Baik? Baik nih. Oke, Oke. sepertinya Semoga online para dari juga rumah masih ya, Kak? Lagi Iya, WFA lagi sepertinya. Oke, Oke. Oke, baik Kak Israk. Udah terima ya nama-nama finalisnya? udah. Oke, Oke, siap langsung. kita langsung persilakan Kak Israk untuk membacakan finalis untuk kategori mahasiswa. Oke deh semuanya. Pertama, perkenalkan ya, nama saya Isyrok Sajid Adli, tapi biasa dipanggil Dimas. Saya dari tim Solution Delivery di Paragon as a software engineer. Di sini saya diberi kesempatan nih dari panitia turnamen Sains Data Nasional 2022 untuk mengumumkan para grup finalis kategori mahasiswa. Nah, sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat kepada semua peserta ya yang udah selama 1 bulan ini dan sudah memberikan hasil yang semaksimal mungkin untuk mendebatkan posisi di finalis ini. Untuk nggak saya bakal mulai dari peringkat ke-10. Oke. Nah, di peringkat 10 itu ada tim selamat kepada tim A-Star dengan perolehan skor 388. Selanjutnya, di peringkat 9 ada tim Chrominance dengan skor 396,4. Kemudian di peringkat ke-8, selamat kepada tim Bangkit Flex dengan skor 414,8. Oke. Selanjutnya di peringkat ke-7 nih, ada tim Terraforming dengan perolehan 449,2. Selanjutnya, di peringkat ke-6 ada tim dengan perolehan 485,2. Selamat kepada tim Avan nih. Oke. Halo? Ini screen-nya freeze ya? Oke deh. Selamat kepada tim Avan ya. Selamat kepada para finalis dari 10 sampai peringkat 6. Kemudian kita akan lanjut ke peringkat 5 sampai dengan 1 nih. Oke, di peringkat 5 Oke, ada tim Russell bin Mitchell dengan perolehan skor 541,6. Selamat kepada tim Russell bin Mitchell. Oke, di peringkat 4 ada tim Gemas dengan perolehan 544,8. Selanjutnya ada di peringkat ketiga yaitu tim Semesta dengan perolehan 565,2. Oke, di tempat kedua ada tim Iotech dengan perolehan 634,8. Oke, yang terakhir nih di peringkat pertama ada tim Netcore dengan perolehan lain 160,4.
dengan begitu sudah 10 finalis yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Sebelumnya saya ingin memberikan selamat kepada 10 finalis ini, tetap berjuang, dan kepada finalis yang para peserta yang belum masuk ke 10 besar ini, mungkin jangan berkecil hati kali ya, bisa lebih mengasah skill-nya dan join di turnamen selanjutnya. Oke, sekian dari saya dari Paragon Corp. Saya Dimas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Isyraq atau Kak Dimas nih Kak Dimas, sudah boleh. membantu untuk membacakan finalis Turnamen Sains Data Nasional 2022 kategori mahasiswa. Nah, Kakak Panitia mungkin boleh ditampilin lagi ya untuk list finalis dari kategori mahasiswa. Barangkali tadi ada teman-teman yang tertinggal atau belum nge-capture. Oke, ayo nih teman-teman ditampilin lagi untuk grup finalisnya. Mungkin mau di-capture dulu atau dicek lagi apakah tim kamu nih masuk ke dalam finalis turnamen tahun ini? Ya. Ayo dicek dulu nih. Kita kasih waktu kali ya, Kak. Oke. 5 detik untuk nge-capture nih. 1 2 Kakak Panitia sepertinya oke, siap. Udah tadi tertutup ya. Oke, Oke. kita hitung lagi ya. 1 2 3 4 5. Oke. Pastikan ya, grup-grup yang sudah ada di list tersebut mempersiapkan untuk final nanti minggu depan. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya ya, Paragon Corp itu apa sih? Siapa sih gitu? Nah, Kak Sabar, Kak Sabar pasti pernah dengar brand atau merek kecantikan dan perawatan seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf. Ya, itu Ya, pasti tahu kan? hampir di semua store Indonesia ada ya. itu Iya, dan itu cukup populer banget nih Betul. di Indonesia gitu ya. Mulai dari remaja sampai orang tua juga ada. Nah, Paragon Corp ini merupakan perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Biodev, Tavi, Insta Perfect, Kristalur, dan Wonderly. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut terkait dengan Paragon Corp, kamu bisa langsung cek aja websitenya di www.paragon-innovation.com atau kamu bisa langsung cek di sini ya. Oke. Nah, sedikit spoiler nih Kak Sabar. Tadi kan sudah di-mention nih sama kita di awal. Selain ada hadiah uang tunai, ada hadiah non tunai juga. Nah, buat pemenang turnamen Sains Data Nasional 2022 nantinya akan mendapatkan hampers dari Paragon Corp. Wah, terima kasih Paragon Corp Terima ya. kasih Paragon Oke. Corp. Jadi teman-teman semua tetap semangat sampai akhir ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, untuk mengumumkan kategori terakhir dari kategori umum, baiknya kita dengarkan pemaparan selanjutnya nih. Jadi saat ini tamu kita merupakan perusahaan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di dunia data science, apalagi kalau bukan PT Cybertrend Intrabuana. Nah, teman-teman pemuda Indonesia tetap simak paparan materinya dengan baik ya, karena infonya bakal ada kesempatan menarik nih buat kalian semua. Nah, langsung aja yuk kita undang Kak Kiki dan Kak Nia dari Cybertrend Intrabuana. Kami persilahkan. Oke, selamat sore pemuda Indonesia, para peserta turnamen Data Science Nasional 2022. Perkenalkan saya Kiki Andriani, selaku Human Capital Manager PT Cybertrend Intrabuana atau biasa dikenal dengan CBI.
Tak kenal maka tak sayang. Pada sesi ini, saya ingin memperkenalkan Cybertrend lebih dalam lagi, dan saya ditemani oleh salah satu karyawan Cybertrend atau disebut dengan Smart Cyber, yaitu Kak Nia. Halo, selamat sore. Oke, selain itu juga ada Kak Dela dan Kak Belinda. Mungkin nggak perlu lama-lama lagi, kita simak aja bersama-sama keseruan apa yang ada di Cybertrend dan apa yang akan disampaikan oleh Dela dan Belinda. Silakan Dela dan Kak Belinda. Perkenalkan, saya Dela. Dan saya Belinda. Kami adalah tim dari Cybertrend Intrabuana atau disingkat dengan CBI. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang Cybertrend itu perusahaan apa sih dan siapa saja orang-orang Smart Cyber yang kece menjadi bagian dari Smart Cyber. Sebentar, Smart Cyber itu apa sih, Dela? Nah, Smart Cyber ini merupakan panggilan untuk karyawan-karyawan Cybertrend, Kak. Oke. Lalu di sesi ini kita akan mengupas tuntas melalui mini talk show dengan para Smart Cyber yang berjudul Be a Part of Smart Solution to Global Life. Oke, ya pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu CBI, siapa sih itu CBI. Jadi CBI itu ya biasa kita kenal dengan Cybertrend Intrabuana adalah perusahaan IT consulting yang fokus memberikan layanan solusi data analis, produk inovasi berbasis teknologi AI dan machine learning untuk memajukan pengoptimalan bisnis bagi perusahaan lain. Dan CBI itu IT consulting lokal asli Indonesia loh, Del. Ya. Dan Data Academy sebagai penyelenggara acara TSDN ini adalah bagian dari anak perusahaan dari PT CBI. Nah, langsung saja kita ke Smart Cyber pertama, yaitu Mas Bagus Rizandi. Halo, nama saya Bagus Rizandi, saya pre-sales dari Cybertrend. Di Cybertrend, saya dilatih untuk menjadi seorang long life learner dengan program People Development yang terdiri dari training, sertifikasi, dan Smart Club. Program development ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pre-sales dalam menghadapi berbagai case dan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh klien dalam proyek-proyek mereka. Nah, kalau kita bicara proyek, memang di Cybertrend ini sangat bermacam-macam ya proyek yang dihadapi dari karena kita menghandle masalah data dari end to end ya. Jadi proyeknya pun ada yang dari data engineering, data visualisasi sampai ke data science gitu. Kemudian untuk industrinya pun juga macam-macam. Mungkin kita akan bertemu dengan data engineering untuk mining. Itu tentu saja berbeda dengan data engineering untuk plantation. Nah, saya sebagai pre-sales di sini yang akan bertemu langsung dengan klien harus selalu berkembang dan belajar dengan growth mindset untuk bisa memberikan solusi-solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan klien. Karena tidak ada yang namanya solusi one size fit for all. Sekian dari saya kembalikan ke host Dela dan Belinda. Terima kasih Mas Bagus atas pemaparannya. Apa yang telah tadi dipaparkan oleh Mas Bagus itu termasuk dalam core value di Cybertrend loh, yaitu growth mindset dan innovative achiever. Luar biasa bukan? Selain itu juga yang tadi di-mention, ada people development. Bener banget nih, di Smart Cyber sangat memfasilitasi Smart Cyber untuk terus belajar. Oh iya, untuk para peserta TSDN, di akhir acara akan ada giveaway yang menarik loh, jadi tetap stay tune ya. Wah, nggak sabar nih ikutin kuisnya kayaknya deh. Iya, oke. Kita tunggu aja nanti ya. Oh ya Del, tapi selain ada people development yang bikin Smart Cyber untuk terus belajar, nah di CBI juga banyak loh corporate eventnya yang seru, fun, dan bikin bonding kita semakin kuat. Contohnya banyak kegiatan outing, kemudian acara 17-an kemarin Del, yang gamesnya seru banget kan, sampai kita pada ngakak semua. Bener banget, itu Ya. aku ikut lah. Iya, betul. Kemudian juga ada kompetisi internal untuk produk dan solusi baru, kemudian office meeting yang suka dibarengin dengan hari-hari besar seperti Hari Ibu, acara bakti sosial, sampai acara barbekyuan pun ada Del. Ya. Wah, jadi seru banget. pokoknya banyak deh eventnya di sini tuh. Oke, Smart Cyber selanjutnya. Sekarang kita kedatangan lagi nih Mbak Putri. Kira-kira Mbak Putri itu mau apa ya? Langsung aja deh kita panggil Mbak Putri. Halo Cybertrend, perkenalkan saya Putri. Selama di Cybertrend itu sering banget sih ngerasa dibantuin oleh rekan-rekan Smart Cyber, terutama dalam hal pekerjaan ya. Karena memang orangnya baik-baik banget dan caring. Selain itu juga rekan-rekan Cybertrend sangat mudah ya untuk diajak dalam kolaborasi, terutama terkait dengan project.
bahkan sampai eksekusinya. Dari masalah kecil seperti format dalam dokumentasi hingga masalah teknis di project development, itu pasti ada rekan Cybertrend yang membantu. Bahkan ketika ada kendala di klien pun Smart Cyber siap membantu loh. Pokoknya seru deh kerja di Cybertrend. Sekian dari saya. Kembali lagi ke Belinda dan Della. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Putri atas kesan dan testimoninya. Berarti kalau mau dikaitkan sama core value dari Cybertrend, kesan yang tadi disampaikan Mbak Putri itu termasuk ke dalam core value compassionate dan gotong royong loh. Setuju banget sih, emang Smart Cyber di sini tuh baik-baik banget loh dan sangat kekeluargaan. Saya aja yang sebagai anak baru ngerasain banget. Jadi nggak ada tuh yang namanya senioritas ya, karena kita di sini kebersamaannya benar-benar kayak keluarga. Nah, aku mau ngingetin lagi nih kalau nanti di akhir acara akan ada giveaway hadiah yang sangat menarik. Jadi stay tune ya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin yang lumayan serius-serius terkait kerjaan, kita harus kasih tahu ke Cybertrend nih, atau peserta TSDN juga, bahwa kalau di Cybertrend itu juga ada sport activity-nya loh. Jadi kalau kita di zaman SMA, itu biasa disebutnya ekskul kan. Betul. Nah, kalau di sini ada futsal, badminton, bola pingpong, jogging, swimming, bahkan sampai panahan ya. Wow. Jadi bebas tinggal pilih sesuai minat Cyberfriend. Keren banget kan? Jadi di sini itu sangat work-life balance. Bener sih, work-life balance-nya mantap lah. Nah, kerja di Cybertrend malah nggak cuma work-life balance loh, tapi can work remotely. Karena di Cybertrend kita saat ini menerapkan sistem hybrid. Kayak Smart Cyber berikut ini, dia kerjanya remote di luar negeri loh, Kak. Siapa sih? Negara yang banyak opa-opanya. Oh, Korea Selatan. Bener banget. Langsung saja kita simak kesan dan testimoni dari Mas Gian yang langsung dari Korea Selatan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gian Antariksa. Saya dari Divisi Produk. Jabatan saya sendiri adalah Product Data Specialist. Nah, di sini saya mau coba ikut video untuk memperkenalkan dan memberitahu pengalaman saya dalam bekerja di Cybertrend. Di sini, di Cybertrend sendiri, saya banyak terlibat berbagai macam proyek ya, dari berbagai macam industri, dan semua itu tentang implementasi data science dan analytics untuk mereka. Hal-hal ini sih yang membuat saya tuh keep up dari berbagai case dan juga nambah banyak pengalaman saya dalam memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapin sama klien Cybertrend sendiri. Nah, selain itu saya juga ngerasain banyak lingkungan yang menyenangkan ya di Cybertrend ya. Dan saya kenal banyak orang-orangnya, walaupun saya sendiri kerjanya remote ya di Korea Selatan gitu. Kalau untuk testimoni saya sendiri sih, bekerja di Cybertrend itu sangat-sangat menyenangkan ya, karena khususnya saya bisa kerja remote area gitu, work from everywhere, anytime gitu. Dan itu benar-benar koordinasinya juga menyenangkan untuk sama teman-teman sendiri, walaupun kita di beda jam, beda waktu, tapi semua order kerjaan tuh bisa kita overcome lah semuanya sesuai permintaan dari klien-klien kita juga. Pokoknya itu sih dari saya pesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih Mas Gian yang langsung menyapa kita dari Korea Selatan. Oke, aku nggak lupa untuk ngingetin kalian semua untuk tetap stay tune ya, karena di akhir acara akan ada giveaway hadiah yang sangat menarik. Oke, sekarang kita lanjutin ya Del. Kalau ngomongin fasilitas kantor nih ya, kayaknya nggak lengkap deh kalau misalkan kita nggak ngomongin tentang fasilitas playground-nya. Contohnya, di Sibia ini kita bisa karaokean. Kemudian kita bisa juga main pingpong. Bahkan di sini ada kolam renang. Jadi kalau mau berenang ya silahkan aja, bebas-bebas aja gitu. Nggak lupa, di Sibia itu ada namanya program LOP. LOP ya, itu laptop ownership ya. Jadi program kepemilikan laptop itu untuk mendukung Smart Cyber bekerja.
Jadi Smart Cyber nanti akan dibebaskan mau beli tipe laptop apa sesuai kebutuhan masing-masing karyawan, ya. Dan perusahaan akan mensupport sebesar 50% dari biaya laptop tersebut. Mantap ya, Del? Mantap banget, Kak. Kita siap-siap LP ya. Oke. Kemudian Smart Cyber masih ada satu lagi nih yang mau speak up. Namanya itu Mas Ramzi. Jadi Mas Ramzi itu benar-benar teman kita banget lah. Karena kita berasal dari satu program yang sama. Namanya CGT, Cybertrend Graduate Trainee. Nah, pasti penasaran kan? Apa sih CGT? Sekarang kita simak langsung aja pemaparan dari Mas Ramzi. Cybertrend Graduate Trainee atau yang disingkat dengan CGT adalah sebuah program pelatihan manajemen dari Cybertrend yang bertujuan untuk menyiapkan dan mendapatkan kandidat yang berkualitas, yang berpotensi untuk menjadi talenta digital terbaik di bidang data science, untuk ikut serta membantu perusahaan klien Cybertrend untuk menyukseskan inisiatif transformasi digital mereka melalui data analytics. Halo, perkenalkan, nama saya Ramzi Muhammad. Saya adalah bagian dari program Cybertrend Graduate Trainee. Sangat senang rasanya saya bisa menjadi bagian dari program Cybertrend Graduate Trainee, di mana saya bisa bertemu dengan para kandidat yang sama-sama tertarik dengan bidang data. Tentu saya juga belajar bagaimana cara mengolah data yang baik dan benar dengan bantuan para expert yang telah lama berkecimpung di dunia data. Tetapi selain itu, saya juga belajar bagaimana cara menyampaikan data kepada pihak lain secara padat, jelas, dan juga efektif. Itu saja kesan saya selama saya mengikuti program CGT. Saya kembalikan kepada Belinda dan juga Della. Oke Mas Ramzi, terima kasih ya atas testimoninya terhadap CGT itu apa. Sekarang kita lanjutin nih Del ke acara selanjutnya tentang giveaway. Nah, udah puas banget kan tadi ngobrol-ngobrol dengan para Smart Cyber dan juga udah dijelasin tentang Cybertrend itu perusahaan apa, bahkan sampai ke fasilitas dan keseruan di Cybertrend. Sebelum kita akhiri sesi ini, kayaknya kurang ya kalau kita nggak ada sesi bagi-bagi hadiah. Bener nggak nih Cyber Friends? No worry, be happy, karena kita mau kasih giveaway. Giveaway ini berhadiah tas laptop eksklusif dari Cybertrend untuk 10 orang pemenang. Yuk, kita simak baik-baik instruksinya. Oke, jadi cara ikutannya itu gampang banget. Pertama, jawab pertanyaan di postingan giveaway TSDN di IG Cybertrend @cybertrend_intrabuana. Oke, pertanyaannya ya, catat nih pertanyaannya. Sebutkan core values yang ada di Cybertrend. Tadi kan sudah ya dijelaskan apa saja sih core value yang ada di Cybertrend. Langkah kedua, gimana deh langkah keduanya? Nah, follow semua sosial media Cybertrend. List dan namanya ada di layar ya. Oke, yang ketiga, kamu juga bisa mengunjungi website Cybertrend untuk mencari jawabannya ya di www.cybertrend-intra.com. Dan keempat, Del? Dan yang terakhir, jawabannya paling benar dan mengikuti aturan giveaway yang akan berkesempatan menjadi pemenang. Pengumuman pemenang bisa dilihat di Instagramnya Cybertrend, dan keputusan tim panitia tidak dapat diganggu-gugat. Yuk ikutan giveaway ini dan menangkan hadiahnya. Oke, selamat bertanding untuk rekan-rekan peserta TSDN 2022. Saya Belinda. Dan saya Della. Kami pamit, sampai jumpa di acara Cybertrend berikutnya. Terima kasih Kak Della dan Kak Belinda atas pemaparannya. Gimana pemuda Indonesia? Sudah kenal belum dengan Cybertrend? Seru kan ya? Bahkan karyawan kita itu tidak hanya ada yang di Korea, ada juga yang di Surabaya, di Jambi, dan di kota-kota lainnya. Tadi juga telah dipaparkan oleh Kak Bella dan Kak Belinda mengenai core value kita, terus benefit apa saja, dan selain itu juga ada program fun apa saja yang dimiliki oleh Cybertrend. Gimana nih? Kalian tertarik nggak kerja di Cybertrend? Komentar di chat ya. Oke, di sini juga sudah ada Kak Nia. Beliau adalah Business Consulting Solution General Manager di Cybertrend. Kak Nia akan menjelaskan pengalaman apa yang akan Sobat Data atau pemuda Indonesia dapatkan jika bergabung dalam keluarga besar Cybertrend. Kak Nia, kau boleh tahu nih. Jika pemuda Indonesia join di Cybertrend ya, mereka bisa mendapatkan pengalaman bekerja seperti apa sih? Oke, mungkin banyak sekali ya Kak Kiki. Habis ini saya akan cerita sedikit untuk teman-teman di sini, terutama partisipan dan juga audiens supaya lebih kenal lagi Cybertrend itu apa.
Oke, jadi halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemuda Indonesia dan audiens yang menghadiri acara TSDN 2022. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya mewakili PT Cybertrend Intrabuana sangat senang sekali berkesempatan untuk menyapa dan memberikan informasi yang baik tentunya tadi Kak Kiki ya, untuk seluruh partisipan khususnya para peserta TSDN 2022. Jadi sedikit cerita Kak Kiki, Cybertrend itu sejak awal memang berdiri dan memiliki fokus area data dan cognitive solution. Berbekal dengan pengetahuan dan kompetensi, footprint kami dalam implementasi di berbagai solusi, di berbagai industri seperti telco, perbankan dan keuangan, retail, customers good, mining, plantation, industri kesehatan, pemerintahan dan juga BUMN. Nah, kami membantu dalam akselerasi melangkah dalam perjalanan mewujudkan transformasi digital di organisasi. Dan puji syukur, lebih dari 300 customers sejak tahun 2011 di berbagai industri itu menjadi partner kami dalam implementasi data digital transformation. Value proposition yang dari Cybertrend itu ada banyak sekali. Jadi bisa memiliki akses terhadap high quality SDM di area data science. Kemudian memberikan best practice berdasarkan pengalaman kami di dalam implementasi. Jadi bukan hanya konseptual semata nih Kak Kiki. Kami telah mempunyai proven track record yang cukup kaya. Pelatihan yang kami miliki juga memiliki standar yang cukup baik dan bertaraf sertifikasi internasional. Cybertrend ini memiliki line of services end-to-end solution mulai dari reseller dan sistem integrator dari teknologi prinsipal berskala global, consulting, solution, dan support provider di data serta AI teknologi. Berbekal pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman implementasi pada tahun 2020, Cybertrend launching produk karya anak bangsa di area data dan machine learning, yaitu Cytrend Vision, Cytrend Max, dan juga Cytrend Miles. Pengalaman ini juga bukan hanya melihat aspek teknologi. Itu kenapa tadi aspek people, SDM itu mempunyai peran yang sangat penting sebagai aktor utamanya. Upskilling dan reskilling knowledge di area korporasi, learning development, dan pengembangan kurikulum data literacy di area publik adalah menjadi latar belakang kami dalam mengembangkan area services di bidang data bersama Data Academy dengan market korporasi, pendidikan atau dunia akademisi dan vokasi serta juga publik. Seperti yang sudah kita saksikan bersama, rekan-rekan juga sudah mendengarkan para smart cyber yang diwakili oleh Kak Della dan Kak Belinda. Menjadi satu kebanggaan bagi kami, Cybertrend memiliki tim yang berinovasi tinggi, qualified dan certified. Kenapa? Karena Cybertrend juga memberikan pembekalan, maintain our people untuk keahlian role masing-masing dari tim bisnis, marketing, engineering, dan juga produk dalam mengimplementasikan kesuksesan data-driven organization journey pada para mitra kami, khususnya di area data science dan AI solution. Selain daripada itu juga nih, menjadi bagian dari Smart Cyber pun tentunya sangat berpotensi sekali Kak Kiki, memiliki experience yang terus belajar extensively di dalam market opportunity, membangun portfolio, networking, dan memahami business value sebagai talenta expert for AI excellence to create solution dengan playground real business use case for all size across industry di Indonesia berbasis teknologi. Akhir kata juga nih, Kak Kiki, untuk itu saya ucapkan sukses, semangat untuk para partisipan TSDN 2022 yang sudah mengikuti turnamen ini, siap berkarir di industri 4.0 karena di balik kecanggihan teknologi pemuda Indonesia, ini juga siap menjadi data science untuk masa depan. Mungkin itu sedikit dari aku nih Kak Kiki. Cukup terjawab nggak ya? Menarik sekali ya. Seru banget. Gimana Sobat Data, pemuda Indonesia, semakin tertarik nggak bergabung dengan Smart Cyber lainnya? Langsung saja untuk Sobat Data, pemuda Indonesia yang masih fresh graduate bisa join di Cybertrend Graduate Trainee Program. Dan untuk yang sudah memiliki pengalaman atau profesional, bisa cek informasi lowongan pada website kami di www.cybertrend-intra.com pada menu karir. Kami tunggu segera ya. Akhir kata, abis ini kita tunggu mungkin ada yang apply kali ya. Oke, Kak Kiki ya, mudah-mudahan ya. Ayo mungkin ada yang mau komen, ada yang mau apply di Cybertrend menjadi Smart Cyber. Oke. Silakan komentar atau langsung kunjungi website kami dan di situ langsung menuju ke menu karir. Silakan pilih yang sesuai dengan passion pemuda Indonesia. Oke,
Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuda Indonesia. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat dan semua peserta TSDN tahun 2022 yang sedang menunggu pengumuman, ya, pemenang diberikan hasil yang terbaik. Amin. Saya Kiki Andriani. Saya Alvernia Marinda. Pamit undur diri sampai bertemu pada acara event Data Academy selanjutnya dan Majulah Data Science Indonesia. Baik, terima kasih Kak Kiki dan Kak Nia atas pemaparannya. PT Cybertrend Intrabuana adalah perusahaan IT konsultan data sains terdepan di Indonesia. Selama 11 tahun, Smart People dan teknologi intelijen Cybertrend sudah memiliki banyak rekam jejak membantu perusahaan dari berbagai industri dan mensukseskan transformasi digital mereka. Saatnya giliran kamu bergabung menjadi the next Smart Cyber melalui Cybertrend Graduate Training Program dan memudahkan transformasi global bersama orang-orang cerdas dan teknologi cerdas. Daftar sekarang melalui website di bawah ini. Cybertrend, Smart Solution to Global Life. Nah, tadi kita sudah simak pemaparannya Kak ya. Betul. Nah, terus tadi sempat ada kuis juga Nuh. Boleh barangkali dibantu lagi Kak, dijelaskan? Oke, boleh banget nih. Nah, tadi kan sudah simak ya semuanya. Kamu bisa cek lagi nih untuk informasi mengenai kuisnya. Lihat di sini nih. Di layar sudah ditampilkan. Ayo, buat yang mau ikutan kuis bisa langsung capture aja. Atau sekarang nih, kamu buka Instagram masing-masing. Terus kalian search Cybertrend Intrabuana dan follow dulu nih. Ayo aku tungguin nih, follow dulu, di follow. Termasuk yang mau apply juga ya, Iya, di follow betul, dulu aja di-follow biar dulu tahu suasana kerja dan lain sebagainya gitu. Iya betul. Nah setelah kalian follow, jangan lupa untuk cek postingan kuis dari Cybertrend Intrabuana. Jawaban kuisnya kalian langsung tulis saja di komentar postingan tersebut ya. Oke, 10 pemenang yang beruntung nanti akan diumumkan di Instagram Cybertrend Intrabuana. Oke. Baik, karena sudah semakin sore nih Kak, bagaimana kalau kita langsung saja nih, satu kategori lagi ya? Iya, kategori kita langsung umumkan aja. Jadi ada siapa nih Kak yang akan bantu kita untuk mengumumkan 10 finalis untuk kategori umum? Kali ini kita mau undang dari Safarindo Internusa nih Kak Sabar. Oke, mungkin kita langsung cek kali ya. Apakah tim dari Safarindo Internusa sudah join dengan kita? Oke. Halo, Kak Nisa Apriliani. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman pemuda Indonesia. Nah, sambil menunggu kita mau ingetin lagi ya. Jangan beranjak dulu dari tempat kalian karena kita masih akan ada door prize smartwatch dari Data Academy, oke? Jadi pasti nih kalian salah satu pemenangnya. Oke, lumayan ya smartwatch loh. Iya, betul. Saya juga pengen tuh kayaknya. Oh, Mungkin boleh ikutan juga Kak Sabar. Aduh. Oke. Oke, seperti kita cek lagi. Oke, kita Apakah cek tim lagi. dari Safarindo Internusa sudah hadir? Halo, selamat sore, Kanisa. Oke, kita kayak sepertinya belum ada nih ya, Kak Sabar. Oke, aku mau ingetin lagi nih Kak Sabar seputar turnamen karena ini sudah masuk ke 10 finalis ya. Perjuangan mereka tuh luar biasa banget dan aku bangga banget nih. Karena kenapa sih?
karya-karya peserta tahun ini keren-keren sekali, banget. keren sekali. Kayaknya semuanya cukup siap ya untuk langsung terjun sebagai ahli-ahli data gitu ya, Betul, praktisi data betul. gitu. Mulai dari machine learning, mulai dari data engineering sampai data scientist, kayaknya benih-benihnya ada di TSDN ini ya Kak Sabar. Betul sekali. Iya. Dan memang ternyata dari turnamen ini kita bisa lihat ya, minat pemuda-pemuda Indonesia itu luar biasa sekali terhadap data science ini. Iya betul, apalagi nih ya, setiap tahunnya kebutuhan akan data scientist atau skill talenta-talenta yang memiliki skill data science ini tuh semakin meningkat. Betul, gitu. betul. Dan Jadi, ini tentu berdampak juga untuk para industri yang semakin banyak mencari talenta menarik, talenta yang berpotensi di dunia data science ini. Iya. Salah satunya tadi ya, Cybertrend tadi. Nah, dengan mengikuti turnamen ini, peserta juga bisa menjadikan project-project mereka atau use case-nya, target capaian mereka sebagai salah satu portofolio juga nih Betul tentunya. sekali. Karena berlevel nasional ya turnamen kita ya. Betul. Dan Diikuti. tadi kan sempat di-mention ya Betul. oleh salah satu pendukung kita yaitu Cybertrend Intrabuana untuk join. Nah, pas Oke. banget tuh kan. Betul, Ya, gitu. Nah, sambil nunggu, kita juga coba ingatkan Kak. Jadi tadi tuh kan kuis door prize ya. Iya. Kita kisi-kisinya ada di mana Kak tadi? Ada di website Data Academy. Kamu bisa cek di www.dataacademy.co.id atau kamu bisa juga cek di sosial media Data Academy. Sekarang Betul. di cybertrend_data_academy. Mungkin sambil menunggu nih kalian Sambil bisa nunggu langsung scrolling, baca-baca ya. langsung cek Oke. aja nih Instagram atau website, baca-baca dulu nih kira-kira pokoknya clue untuk door prize nanti ada di website kita dan di Instagram gitu. Oke, yang tentunya tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Fajar ya Iya. sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah menyimak, insya Allah tuh pasti Iya, dapat. pasti bisa nih. Iya, pasti bisa. Untuk Tinggal menjadi salah satu pemenang. Ingat ya, door prize ini hanya untuk satu peserta beruntung aja, Kak Sabar. betul. Jadi siapa cepat, siapa tepat, dia yang dapat. Iya, Oke. betul. Nah, ngomongin soal turnamen lagi nih, Kak. Kita itu akan ada final presentasi. Jadi buat teman-teman yang sudah masuk ke teman-teman yang berhasil lolos di tahap finalis ini, jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalian dan tim untuk melakukan presentasi minggu depan. Betul. Karena ini kesempatan terakhir kalian loh untuk mendapatkan nilai dan menjadi pemenang di turnamen tahun ini. Betul. Yang Oke. tadi 10 finalis tadi dari kategori pelajar, mahasiswa pasti udah langsung siap-siap nih. Wah, Iya. menyiapkan untuk presentasi di minggu depan ya. Tinggal kategori umum nih. Kita Kayaknya masih harus makin deg-degan nih, nunggunya makin lama ya. Harap bersabar ya. Iya, Oke. harap bersabar banget Iya. ya. Bukan karena MC-nya sabar ya. Iya. Oke, benar. Kalian juga nih, sekarang masih ada waktu nih ya Kak Sabar ya sampai hari Minggu, jadi kalian harus mempersiapkan itu sebaik mungkin. Betul. Karena nanti kalian harus akan mempresentasikan di depan para juri yang kece-kece nih Kak Sabar. Oh, iya, karena jurinya nggak sembarangan ya Kak ya. Iya Dari mana aja tuh dong. Kak jurinya? Yang tentunya ada dari korporasi seperti dari Paragon, Cybertrend tentunya, terus ada dari praktisi-praktisi juga nih. Oke, jadi juri-juri itu bukan juri kalengan ya, semuanya itu dari profesional dan praktisi yang memang sudah Berpengalaman juga, berkecimpung di dunia data science. Wah, makin persiapkan ya teman-teman untuk presentasinya. Oke, karena tampaknya masih ada kendala ya untuk announcer kita, jadi Kita hold dulu nih Kak Kita hold Sabar dulu. untuk pembacaan finalis kategori umum. Kayaknya daripada kita menunggu, mendingan kita door prize dulu kali ya. Oke, Gimana teman-teman? Siap-siap ya teman-teman. Mau door prize-nya sekarang? Coba dong komen dulu, komen-komen. Pada mau door prize sekarang? Yang Oke. kategori umum nggak fokus nih kayaknya. Iya, nggak fokus. Oke. Tim kita masuk gak ya? Tim kita masuk nggak gak apa-apa ya. Kita door prize dulu nih sambil Iya. menunggu untuk kategori umum. Oke. Gimana Kak caranya? Caranya, sekarang kalian buka sosial media kalian. Nah, terus kalian pastiin dulu nih, follow sosial media Data Academy di cybertrend_data_academy. Nah, ayo, buat kalian yang sudah follow, bisa langsung mention juga nih di kolom chat username Instagram kalian. Nanti kakak
tim kita akan membantu untuk ngecek. Ayo sebelum aku mulai kuisnya dan sebelum aku bacakan pertanyaan kuisnya, di follow dulu sekarang juga. Oke. Dan kalau kita sudah tunggu ya. selesai follow, siapkan jari-jari kalian ya. Iya, untuk karena bisa- ini hanya untuk peserta yang tercepat dan dengan jawaban paling tepat. Betul sekali ya. Jadi siap-siap. Nanti jawabnya di mana nih Kak? Di kolom chat. Di kolom chat Oke. sini ya, di Zoom ya. Iya, nanti Betul. peserta yang berhasil atau peserta yang terpilih karena cepat dan tepat akan kita bisa langsung mengaktifkan kamera dan kita akan minta jawabannya juga nih Betul. Kak. Kita konfirmasi Iya, ya kita jawabannya konfirmasi dulu. betul atau Betul apa enggak? Jangan-jangan yang ngetik orang lain kan bisa Oh aja iya, ya. bisa juga ya Kak. Oke, siap-siap Sudah ya. di-follow? Teman-teman jangan lupa follow, kemudian siapkan jari-jarinya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, gimana? Kakak panitia sudah siap dengan quiz door prize-nya? Pokoknya clue-nya ada, untuk clue jawabannya ada di Instagram dan di website kita. Jadi ayo Betul. Website siapkan Data mungkin dua tampilan di laptop kalian. Yang satu sebelah kanan mungkin browser ya. Betul. Yang sebelah lagi tetap online di Iya. Zoom. Oke, jadi sambil ngetik teman-teman bisa sambil lihat tuh jawabannya sambil nyari-nyari jawaban di website. Iya, oke. Kakak Oke. panitia sudah siap ya? Kayaknya teman-teman sudah standby di depan laptop masing-masing nih, Oke. di depan device-nya masing-masing. Oke. Oke, sebentar Oke. lagi siap ya. Siap-siap. Tolong diperhatikan dengan baik soalnya. Jangan sampai salah menjawab. Oke. Kayaknya belum banyak yang follow nih Kak ya. Oke. Ayo ya. kita, follow Ayo dong, dulu nih. follow dulu. Oke. Setelah follow jangan lupa untuk drop username Instagram kalian di kolom chat ya. Bagaimana kakak panitia? Sudah pada menunggu nih pesertanya? Sudah ada tuh. Sudah Ayo, ada cepat. quiznya. Ayo. Ya. Kak Sabar mungkin boleh dibacakan? Sebutkan jumlah masing-masing jenis sertifikasi internasional dari PASAS dan DASKA. Ya, ayo dijawab. Tadi itu sudah dipaparkan juga oleh Kak Fajar dan seperti yang saya bilang tadi, kisi-kisinya ada di website dan di Instagram. Jadi masing-masing ya, PASAS berapa, DASKA berapa. Nah, Oke. Tim Data Academy, tim kita juga akan standby nih Kak untuk memonitor mana nih peserta yang paling cepat, paling gercep menjawab. ya. Iya, betul. Oke, hadiahnya. Jangan sampai kebalik ya jawabannya. Jelas, PASAS jumlahnya berapa, DASKA jumlahnya berapa. Iya. Teman-teman yang tadi memperhatikan pasti langsung tahu PASAS dan DASKA itu apa. Iya, betul. Oke. Oke, kita lihat dulu nih Kak Sabar. Sudah banyak yang jawab atau belum? Oke, kita tunggu ya, kita tunggu. Yuk, jangan lewatkan kesempatannya ya, mendapatkan hadiah smartwatch. Oke, kapan lagi nih dapat smartwatch gratis ya? Wah, saya kalau bukan MC mungkin ikutan ya Kak. Lumayan nih Kak ya, dapat Lumayan dapat smartwatch smartwatch gitu ya. Iya. Oke. Dari event Data Academy tentunya. Ayo. Oke. Sambil Lagi, menunggu, di follow dulu dan di-follow. jangan lupa share momen kalian juga selama mengikuti acara pengumuman finalis di sosial media pribadi dan tag ke Instagram Data Academy di cybertrend_data_academy. Oke, sudah ada yang menjawab Kakak panitia? Oke, masih kita tunggu ya untuk lebih meramaikan lagi dan kita lihat, kita seleksi. Belum ada jawaban yang betul ya, tampaknya ya. Kita tunggu dulu nih. Yuk, baik-baik diperhatikan di websitenya. Total sertifikasi ya, jadi jumlah masing-masing sertifikasi internasional Dari baik PASAS dari PASAS maupun dari dari DASKA. DASKA. PASAS ada berapa? Oke, dan DASKA juga ada berapa? Iya, betul. Oke, jadi DASKA dan PASAS ini ya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini adalah lembaga internasional yang bekerja sama dengan Data Academy untuk menyelenggarakan sertifikasi internasional. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau berkarir di bidang data bisa banget ikutan si program sertifikasi internasional ini. Dan
informasi tambahan juga, gelar yang kalian dapat dari sertifikasi ini nantinya bisa dicantumkan loh setelah gelar akademik. Betul. Jadi wah, makin nambah panjang aja tuh gelar teman-teman pemuda Indonesia ketika sudah mendapatkan sertifikasi ini. Oke, kita sudah dapatkan ya pemenangnya. Jadi siapa nih pemenangnya, Kak? Kita coba hubungkan dulu ya. Oke, tadi kita sudah dapat satu nama nih, Kak Sabar, dari kakak panitia atau kakak admin. Pemenangnya. Nah, Oke. pemenangnya ada Selamat Kak Florence. kepada Kak Florence. Halo Kak Florence. Halo Kak Florence. Boleh Aktifkan kameranya ya. Halo Kak Florence. Halo Mas. Iya. Iya, halo. Oke. Belum kelihatan ya. Belum tampil nih. Baru suaranya nih yang terdengar. Oke. Halo Kak Halo, Florence. Kak Florence. Selamat sore. Selamat sore. Ya, wah gimana nih rasanya nih dapat kesempatan untuk mendapatkan smartwatch? Senang. Seneng ya. Oke, boleh share Kak. Tadi jawabannya apa sih? Aduh, sebelum di-share mungkin aku mau tanya dulu nih, Kak Florence dari kategori mana? Oh iya. Saya dari kategori publik, Mbak. Kategori publik. Oke, baik Kak. Boleh dijawab Kak pertanyaan tadi? Iya, jadi dari Daska itu ada 6 sertifikasi. Terus yang dari Pasas ada 13. Oke. Nah, barangkali boleh disebutkan Kak, salah satu aja yang Kakak ketahui dari Daska atau Pasca, Asas. Dari yang saya ingat ya Mas ya, yang dari Daska itu kalau nggak salah itu yang Amerika ya, Pasas yang Singapura. Yang Daska itu ada dari Big Data certification, yang apa engineering sama analytics sama scientific itu ada dua masing-masing dari itunya kategorinya itu. Oke. Jadi ada 6 yang Daska. Ngomong-ngomong dari mana nih Kak? Dari daerah mana nih? Saya dari Jakarta, Mas. Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, kita balik lagi ke jawabannya Kak Florence. Bagaimana nih Kak Sabar? Oke, sudah betul ya jawabannya ya. Baik. Oke, jadi selamat kepada Kak Florence yang memenangkan door prize Data Academy yaitu smartwatch. Jangan lupa ya untuk konfirmasi ke tim admin ya Kak Florence. DM ke tim admin. Biar kita langsung kirimkan nih ya Jadi, untuk hadiah smartwatch-nya. DM ya Kak ya, jangan ke publik. Oke. DM langsung ke adminnya yang bertugas ya Kak di chat. Oke. Terima kasih Kak Florence. Terima kasih. Oke, karena sudah semakin sore nih, gimana kita langsung saja ya umumkan yang tadi sempat tertunda untuk kategori umum. 10 finalis untuk kategori umum. Kita coba sapa. Kita coba sapa dulu nih. Ada Kanisa Apriliani dari Safarindo Internusa. Halo Kanisa, apakah sudah terhubung? Sudah. Oke, Kanisa sudah terhubung nih. Halo Kanisa. Sepertinya ada kendala nih Kak. Ya masih freezing ya kameranya ya. Oke. Coba kita pastikan. Halo Kanisa. Oke, sepertinya masih ada kendala teknis ya. Teman-teman khususnya dari kategori umum harap bersabar. Halo Kanisa. Halo Kanisa. Oke, sepertinya sudah. Sepertinya sudah nih ya. Sudah menerima nama finalis untuk kategori umum ya, Kak? Sudah. Oke. Antusias banget. Halo Kanisa. Ini masih terputus lagi nih, Kak. Oke, untuk kategori umum sepertinya harus bersabar banget ya. Iya, ini karena masih belum. Yang terakhir makin bikin deg-degan ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Halo, Kanisa. Halo. Oke, sudah siap ya Kak untuk menyampaikan para finalis kategori umum? Oke, siap. Siap. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita persilakan Kanisa untuk membacakan pengumuman finalis untuk kategori umum. Ya. Kategori publik.
Oke, baik. Oke, halo. Mohon maaf ya, tampaknya ada kendala teknis yang tidak bisa diprediksi untuk pengumuman finalis untuk kategori publik ini. Iya, tapi tidak masalah, karena kita akan bantu ya Kak ya? Iya, kita akan bantu langsung mengumumkan 10 grup finalis dari kategori publik. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin yang merasa dari kategori publik bersiap ya, karena kita akan mengumumkan. Dan jangan lupa nanti di capture ya. Jadi supaya teman-teman ada bukti bahwa betul lolos ke tahap selanjutnya. Oke, Kak Sabar, kita langsung aja kali ya. Siap. Kita mulai dari posisi 10. Ada siapa ya kira-kira? Ada tim Jong dengan skor 449,20. Oke, selamat. Oke, selamat kepada tim Jong. Di posisi 9 kita lihat ada Epson Des L300. Wah, udah merek. Seperti merek printer. Iya, seperti kenal ya. Dengan total perolehan poin 504,40. Selanjutnya ada tim Apelion dengan skor 507,40. Dan ketujuh didapatkan oleh Collections Star dengan perolehan poin 526,80. Selanjutnya, di posisi ke-6 ada Haken dengan skor 536,40. Dan di posisi kelima ada Blackjack dengan perolehan nilai 544,20. Di posisi keempat ada Antil dengan skor 559,0. Dan di tiga besar kita lihat ada Neomata. Posisi 3 dengan perolehan nilai 575,00. Di posisi kedua ada Noni, grup Noni dengan skor 582,40. Dan posisi pertama ada grup PTR atau PTR dengan total perolehan 583,60. Wah, selamat. Selamat kepada para finalis kategori publik. Keren. Jangan lupa dipoto di screen capture ya. Iya, screen capture dulu nih sekarang. Selagi masih ditampilkan, masih ada nih top finalisnya di layar. Di capture dulu, terus diinfokan ke tim masing-masing. Oke. Wah, selamat ya untuk para pemenang. Jangan lupa untuk persiapkan diri kalian di babak final. Oke, jangan lupa untuk mempersiapkannya ya materi, karena waktunya tidak banyak. Minggu depan langsung tanggal 28, 29, dan 30 November ya. Itu yang jatuh di hari Senin, Selasa, dan Rabu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, jadi tolong dipersiapkan pada para finalis 30 grup dari masing-masing kategori ya. Tadi ada 10 dari pelajar, 10 mahasiswa, dan 10 kategori publik atau umum. Nah, selanjutnya seharusnya tadi disampaikan oleh Safarindo ya. Jadi di sini kami ingin menyampaikan bahwa Safarindo Internusa adalah pelopor kehidupan sehat sejak tahun 1995. Selama lebih dari 25 tahun, Safarindo Internusa konsisten menjadi importir, eksportir, dan distributor produk kesehatan. Selalu menghadirkan produk terbaik dari berbagai negara demi menciptakan kesadaran hidup yang lebih sehat untuk masa depan kepada konsumen Indonesia yang lebih baik. Antara lain Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Spanyol, dan Italia. Mau tahu produk apa saja? Pasti tidak asing lagi dong dengan produk yang mereka jual. Salah satunya adalah madu Alsifa, Cokoladet, Toledo Olive, Saffron, Taj Mahal, Habashifa, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di websitenya www.safarindo.com untuk beli barang-barang tersebut secara online. Wah, menarik banget nih ya. Oke nih Kak Sabar, kayaknya sudah semakin sore nih. Semua rangkaian acara sudah kita lewati juga. Oke, tidak terasa ya. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh partisipan 700 grup yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan tentunya selamat kepada 30 finalis yang telah maju ke babak selanjutnya. Dan tentunya kami sebagai MC di sini ingin menyampaikan mohon maaf
bila ada kesalahan kata, penyebutan nama, gelar, instansi, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di acara puncak turnamen Sains Data Nasional 2022. Mari bersatu bangun bangsa, Majulah Data Sains Indonesia, majulah pemuda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.